boleh dijelaskan, silakan. Selamat sore teman-teman media semuanya. Terima kasih sudah menonton film Musuh Dalam Selimut. Semoga yang dirasakan seperti yang kita harapkan saat membuat gitu. Kita memang menjaga betul dari scene ke scene gitu, pergerakan emosinya gitu. Memang kita berusaha bangun gitu dan berusaha supaya orang tidak menebak bagaimana endingnya gitu. Terus kita jaga betul plot twistnya, tapi juga kita pengennya orang menonton tuh ikut terlibat gitu, teridentifikasi langsung sama tokoh-tokohnya gitu. Dia merasa gitu menjadi si tokoh protagonis dalam film ini gitu, sehingga planting informasi yang kita selipkan, kita bangun perlahan pelan-pelan di setiap scene-nya, itu orang tuh ngerasa juga ikut terlibat di dalam ceritanya gitu. Nah, menurut aku kita sering banget nonton kan, ya udah kita disuguhi aja gitu dengan drama yang linear gitu kan. Kali ini aku coba berusaha menyuguhkan sesuatu tontonan di mana penontonnya juga ikut terlibat menyusun planting informasi yang ada di dalam cerita. Jadi penonton terlibat juga merangkai cerita di dalam imajinasi mereka. Terima kasih. Yes. Bu Andra kan juga terkenal sangat detail ya dalam pembentukan karakter dari masing-masing karakter yang dibuat. Apalagi di film ini detail banget dan semua punya peran yang penting. Gimana Bu Andra pendekatannya terhadap semua yang ada di sini, aktor-aktor hebat, tepuk tangan sekali lagi buat aktor-aktor hebat ini. Bu Andra pendekatannya gimana ke Arbani, ke Megan, ke Yasmin, silakan. Yang pasti di samping cerita yang kuat, kita yakin banget kalau tidak ada jajaran cast yang kuat juga, ini tidak akan ter-achieve gitu semua yang kita mau. Alhamdulillahnya cerita Musuh Dalam Selimut didukung sama pemain-pemain muda yang luar biasa ini gitu. Boleh tepuk tangan. Yes. Karena menurutku di sini mungkin bukan cuma aku aja yang melihat Yasmin Nepper, Arbani, Megan Domani, Fitria Rashidi, Cakra yang tidak pernah kita lihat di film mereka yang lain gitu, performance mereka yang beda, yang baru gitu. Dan ketika workshop pun kita sangat excited banget gitu mengulik background karakter di dalam di setiap karakter yang ada di dalam film ini, karena maksudnya ini bukan cuma cerita tentang cinta segitiga atau cerita tentang perselingkuhan biasa, tapi menurutku ini lebih dari itu. Ini membicarakan tentang manusia, tentang mental health, tentang bagaimana, kenapa sih seseorang itu bisa terluka, kenapa orang itu bisa melukai seseorang, apa yang tidak selesai di masa lalunya, bagaimana ia tumbuh, kira-kira bagaimana mental ia tumbuh dari kecil, seperti apa, apakah kasih sayangnya cukup atau tidak, kenapa ia bisa sampai tega atau sadar ataupun tidak sadar melukai orang. Itu yang kita kulik banget, sehingga memang aku ngerasa setiap karakter ini menjadi sangat kuat gitu ketika kita menaruh lebih dalam gitu background kecil gitu yang kadang-kadang tidak terlihat di dalam skenario. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk sutradara kita, Bu Andra, terima kasih. Kita ke Cassandra, Mas Andi sebagai penulis, kita pengen tahu dari sisi penulisan berapa lama diskusi bersama dengan Bu Andra dari development, dan gimana mungkin risetnya melihat fenomena juga yang terjadi di sosial masyarakat kita seperti apa kemudian tercermin di dalam cerita ini. Silakan Cassandra. Kalau versi sih sebetulnya versi kita banyak banget ya. Kita tuh punya ending tuh banyak. Kita punya ending banyak sampai akhirnya kita ketemu, oke, ini kayaknya yang paling pas untuk semua karakter. Yeah. Tapi kalau misalnya inspirasi banget, itu mungkin aku bisa colongan, toh kita semua udah nonton, jadinya it's okay untuk spoiler.
inspirasi tokoh Suzy itu sebenarnya dari, kalau kita kelihatan di scene itu satu pertanyaan yang tolong jangan pernah ditanya ke perempuan manapun, kapan kamu hamil. Ya. Triggernya tuh sebenarnya di situ kan. Kita tuh nggak pernah tahu apa sih yang perempuan itu lagi alami gitu. Ternyata efeknya bisa sesakit itu. Dan kalau misalnya bisa ada colongan, kenapa ya kok bisa ada tokoh kucing di sini gitu. Iya. Sebetulnya tuh representatif. Sorry? Oh, iya, tapi jangan disebut. Iya, jangan disebarkan ya. Oke. Jangan disebarkan Terus dulu. Tapi kenapa ada tokoh kucing? Itu tuh sebenarnya representing bayangan aku itu, gadis itu tuh seperti pet-pet yang korban dari breeder. Kalau misalnya pada ngikutin kan, kalau breeder itu mereka cari induk kucing yang rasanya bibit bobot-bebet bagus, Ya. terus dia taruh di kandang, dia kirim ke jantannya, ditunggu sampai hamil, habis itu anaknya diambil. Jadi tuh aku juga waktu pas lagi nulis si gadis yang kayak tadi tuh yang lagi kejar-kejaran segala macam tuh kebayangnya tuh kayak, wah ini induk kucing yang harus memprotek anaknya kan, biasanya Ya. dibawa tuh digondol kemana-mana kan. Maka tapi menarik juga di sini kalau kita lihat tadi sempat ditunjukin tuh game monopoli. Nah ini kita pengen tahu apa sih, ada filosofinya nggak sih monopoli gitu? Ya, monopoli kan yang pertama kan itu dia kepemilikan ya gitu. Jadinya memang si Suzy itu mindsetnya ya ini nih semuanya tuh dia harus punya gitu. Jadi dia nggak biasa kehilangan. Sebenarnya karena dia tidak biasa kehilangan kan, kita udah kasih lihat dia tuh dari background yang keluarga yang berpunya. Gitu. Iya, oke. Oh ya Allah, sorry. Oke, sorry. Ini live ya? Ada beberapa yang siap. Jadi nanti teman-teman tolong nanti jangan diberikan untuk spoilernya, karena biar kejutannya tetap dirasakan oleh teman-teman yang ada di sini. Oke. Ya, sekarang berapa lama kalau kita boleh tahu begitu develop untuk ceritanya? Yang pasti lumayan ya, lumayan kita punya banyak draft gitu sampai akhirnya yang ini yang kita dapat. Siap. Tepuk tangan dong sekali lagi buat tulis kita. Nah, kita ke jajaran cast luar biasa. Dari pertama kita langsung ke Arbani dulu ya. Tepuk tangan buat Arbani teman-teman. Mana tadi yang teriak suamiku di atas. Buat ini satu challenge lagi dari Bu Ana untuk seorang Arbani sebagai seorang aktor, gimana pada saat Arbani dipercaya ya di karakter Dika ini, Ban, mengeksplorasi emosinya, Ban. Silakan. Yang pertama-tama sih waktu diajak ketemu sama Bu Hadra, terus Bu Hadra menceritakan tentang cerita Musuh Dalam Selimut, aku udah langsung tertarik sih. Karena ini penuh dengan tantangan, terus cara cerita tuh juga fresh banget. Aku aja nggak bisa nebak gitu kenapa bisa terjadi seperti itu ceritanya. Dan ya udah, makanya aku ambil sih. Aku juga mau keluar dari zona nyamanku yang kemarin-kemarin biasanya jadi cowok green flag gitu, cowok Soleh. soalnya bukan saya, Bu. Kayak gitu sih. Karena tadi dinamika emosinya kan kenceng banget, turun banget tuh, Ban. Iya, jujur aku agak stres ya seperti ini karena itu kayak aku nggak boleh terlihat, padahal tapi kalau dari dalamnya aku harus merasakan itu, tapi nggak boleh kelihatan di mata gitu. Yes. Ada perbedaan nggak untuk seorang Arbani nge-build chemistry bersama dengan Megan dan juga ke Yasmin? Nggak ada kesulitan juga, karena sebelumnya aku juga pernah main sama Yasmin, aku pernah main sama Megan. Jadi pas disatuin lagi di sini udah enak aja gitu, udah ngalir. Yes. Kalau boleh tahu dari kacamata ya Arbani melihat karakter Dika, apa sih arti cinta menurut seorang Dika di sini? Dika ya, kita Dika. Iya, Arbani melihat karakter Dika, silakan. Logikanya nggak dipakai aja. Logikanya dia terlalu cinta aja sih, dia terlalu cinta, rasanya terlalu besar. Itu dia, tepuk tangan buat Arbani, terima kasih. Yasmin Never, tepuk tangan buat Yasmin. Wow, Yasmin ini penampilan yang luar biasa disuguhkan oleh seorang Yasmin untuk karakter gadis di sini. Gimana Yasmin untuk pendekatan kamu, eksplorasi karakter gadis untuk seorang Yasmin, silakan. Mungkin pertama-tama aku mau berterima kasih sama Bu Hadra. Ini kedua kalinya aku bekerja sama Bu Hadra, dan Bu Hadra itu dari awal dia ngasih tahu aku ceritanya sampai di set pun dia selalu menjelaskan segala hal dari hati. Dan entah kenapa karena mungkin dari hati itu nyampe
ke aku gitu rasanya. Terus yang kedua, aku suka banget sebuah cerita yang mungkin bukan biopic gitu, bukan biografi. Ya. Jadi aku bisa berimajinasi, aku mau mengimplementasikan karakternya seperti apa. Jadi aku bisa ngulik sendiri bareng ibu sutradara, bareng cast-cast yang lain. Enaknya karakter si gadis ini mau dibawa kemana. And then ya kalian tahu sendiri gadis di sini itu dia awalnya punya trauma kehilangan sosok yang dia sayang banget, dan itu ngebuat gadis, mungkin ada yang relate juga, itu yang ngebuat gadis pada akhirnya saat dia sudah punya suami Mas Dika, Ya. saat dia hamil, dia mau menjaga itu dengan sepenuh hati, dia udah tidak sanggup kehilangan apapun lagi. Jadi saat ada sebuah hal yang terjadi yang bikin relationship dia nggak secure, dia tuh awalnya denial dulu, nggak terima bahwa ini tuh nyata. Makanya kalau kalian lihat di scene ending, dari gadis yang awalnya lembut, awalnya percayaan, awalnya gampang banget untuk bawa orang masuk ke dalam kehidupan dia, nggak ada pintu lah untuk siapapun. Dia tipe orang yang menerima whoever is kind, whoever is there for her, pokoknya boleh ada dalam hidup dia. Dia jadi yang bener-bener trust issues, dan tiba-tiba makanya di scene ending dia meledaknya tuh udah kayak out of this world. Ya. Ya. Yang kita pengen tahu juga, karena kalau kita lihat di sosial media kan Bu Andra menuntut untuk detail-detail kecil kayak kamu kan, kayak ketukan jari, terus juga tatapan-tatapan secara close up dan lain-lain. Nah itu gimana challenge-nya untuk Yasmin? Boleh ceritakan nggak? Yes, jadi dalam proses syuting ada gestur-gestur kecil, micro expressions yang Bu Hadrah gali dari aku. Itu sempat ada spoilernya dikit ya di Instagram, klip yang udah keluar gitu. Bu Hadrah ngedirect langsung masuk ke set, langsung ngebantuin kita. Dan aku sukanya Bu Hadrah, jadi gimana ya, kadang sebagai aktor itu take pertama kita bisa nih 100%, tapi take kedua karena udah keulang kita mungkin 90%. Ntar take ketiga emosinya udah nggak stabil karena udah capek ya. Jadi staminanya udah berkurang, dan Bu Hadrah itu tahu cara kayak menyeimbanginya kembali, dan dia juga tahu dari mata aku titik-titik di mana aku kayak bisa tiba-tiba kehilangan emosi, and I'm trying to fake it to make it, sama yang emang genuine dari hati gitu sih. Jadi very helpful. Thank you Bu. Wah, bukan untuk Yasmin, terima kasih Yasmin, terima kasih yang luar biasa, totalitas yang luar biasa. Kita ke Megan, dong nih. Mana tadi tim Suzy mana? Megan. Tadi pas aku masuk perasaan gak digituin. Megan, ini jelasnya buat kamu kan luar biasa juga ya, dinamika emosinya, layer emosinya dari karakter kamu. Gimana saat dipercaya kamu eksplornya gimana, Megan? Boleh ceritakan, silakan. Iya, aku juga ingin berterima kasih sama Bu Hadra, sama Pak Denny, sama Mbak Cassandra karena sudah mempercayai aku untuk memerankan karakter Suzy. Suzy itu karakternya sangat kompleks, ya banyak sekali layeringnya, dan Suzy jauh sekali dari comfort zone aku. Aku belum pernah bisa memerankan karakter seperti Suzy sebelumnya, dan aku benar-benar banyak bertanya sama Bu Hadra juga, sama cast-cast lainnya, dan gimana cara aku menunjukkan Suzy yang sebenarnya penuh trauma dari masa lalunya, juga mungkin kurang kasih sayang, dan aku tidak pernah membenarkan apa yang dia lakukan, cuman memang dia punya alasan yang sangat kuat bagi diri dia, dan di sini Suzy memang mentalnya kurang sehat sebenarnya, cuman memang dia Sabar Mas. dia ingin memberi yang terbaik buat diri dia, dan dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu gitu sih. Oke, berarti kalau dari Megan ya, seperti tadi saya nanya ke Bani melihat Dika, kalau Megan melihat Suzy, arti cinta untuk Suzy itu apa sih sebenarnya? Arti cinta